Ya, shalom saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Eh, saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara sekalian karena kita nih sekarang ada dalam situasi yang menurut saya memang cukup membuat kita harus berpikir keras ya karena masalah COVID-19 ini. Banyak orang jadi tidak bisa bekerja, banyak orang jadi punya masalah, ya. Tetapi saya ingin menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian supaya memiliki pikiran yang benar dengan masalah ini. Nah, saya membuat ada 3 pikiran yang harus kita pegang supaya kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi ini. Yang pertama adalah pikiran yang tahu. Apa ini maksudnya pikiran yang tahu? Ia harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Allah sangat mengasihi kita. Dia bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Kasihnya itu luar biasa. Dia mengasihi kita bukan pada saat kita baik. Alkitab berkata, dia mengasihi kita justru di saat kita masih berdosa. Oleh karenanya, percayailah Allah kita yang sangat mengasihi kita itu, pegang itu menjadi satu pengetahuan. Yang kedua yang kita harus tahu adalah bahwa Allah berkuasa. Allah yang besar, Allah yang pegang kendali. Bagi dia tidak ada yang sukar. Jadi COVID-19 tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Oleh karenanya, kita harus tahu yang kedua tadi adalah Tuhan pegang kendali. Yang pertama, Anda dikasih oleh Tuhan. Pikiran yang tahu yang ketiga adalah bahwa masalah ini tidak ada apa-apanya. Masalah ini akan berlalu. Ada pepatah berkata, badai pasti berlalu. Oleh karenanya, jangan putus asa. Jangan merasa dunia ini akan gelap, akan hancur. Tidak. Miliki pikiran yang tahu. Hal yang kedua, pikiran yang kedua adalah pikiran yang positif. Apa itu pikiran yang positif? Maksudnya adalah tentu jangan negatif ya. Pikiran yang positif adalah ya menerima keadaan ini dengan kacamata yang positif. Ambil sebanyak-banyaknya manfaat di dalam situasi seperti ini. Jangan berputus asa. Jangan selalu lihat dari sisi negatif. Oke, Anda mungkin tidak bisa bekerja di luar. Cari kesibukan di dalam rumah. Banyak hal yang mungkin kita lewatkan atau terlewat selama ini karena kita sibuk kerja di luar. Tetapi sekarang, ambillah sisi positif apa yang harus kita kerjakan di dalam. Begitu juga mungkin ada orang berkata, wah saya biasanya memang kerjanya di luar, saya tidak bisa kalau di dalam. Mungkin kita harus modifikasi sedikit pekerjaan kita. Tetapi saya percaya selalu ada saja hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Meskipun di situasi atau persoalan yang negatif, yang susah, yang berat sekalipun. Jadi, mari lihat hal positif dari masalah yang ada. Hal kedua positifnya adalah mari pandang ini menjadi satu ujian, tantangan untuk kita bisa maju lagi. Saya percaya kalau kita bisa lewati masalah ini, ya, kita akan naik kelas. Allah mengizinkan ini kita hadapi supaya kita bisa naik kelas kepada kehidupan yang lebih baik.
Saya percaya kalau kita ambil sisi positif, maka kita akan naik akan naik kelas. Jadi jangan pandang ini sesuatu yang negatif. Tentu Tuhan mau kita dengan keadaan ini, dengan keadaan ekonomi, Tuhan kita mau mengatur keuangan kita dengan lebih baik. Pekerjaan kita bisa lebih baik, hubungan kita dalam keluarga menjadi lebih baik. Semuanya lihat dari sisi yang positif. Pikiran yang ketiga adalah pikiran Kristus. Tuhan itu selalu memerintahkan kita bahwa kita adalah terang dan garam. Mari lihat ini seperti halnya Kristus melihat. Berbuatlah sesuatu. Jangan hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Jadilah berkat. Ini situasi untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini kesempatan kita untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, ambil kesempatan ini untuk menolong orang lain. Menolong orang lain bukan hanya sekedar harus dengan uang, tetapi bisa juga dengan perbuatan, perhatian kita. Mari kita berbuat sesuatu dalam situasi seperti ini akan sangat bermanfaat, akan sangat banyak membantu orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, ya. Jadi jaga 3 pikiran ini. Tadi pikiran yang pertama adalah pikiran yang tahu. Kedua, pikiran yang positif. Yang ketiga, pikiran Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya percaya Tuhan panggil kita juga, ada kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.